Hai, bertemu lagi dengan saya di sini Arya Aryansa ya. Jadi hari ini kita bakal belajar sejarah lagi, tapi kali ini kita bakal belajar sejarah peminatan. Jadi sejarah peminatan dengan materi di sebelah tuh. Prinsip dasar penelitian sejarah ya. Gak usah banyak cerita lagi, kita mulai aja sekarang. Standar kompetensi dasar, indikator, materi ya. Jadi ini materi kita hari ini. Kita bakal kenal dengan yang namanya penelitian sejarah. Kita mengenal langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Langkah-langkahnya ada beberapa macam. Yang pertama ada pemilihan topik, yang kedua ada heuristik, yang ketiga ada verifikasi, yang keempat ada interpretasi, dan yang kelima ada historiografi. Tahapan terakhir dalam penelitian sejarah ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang pertama itu adalah pemilihan topik. Di situ dijelaskan bahwasanya pemilihan topik itu harus bernilai dan bersifat orisinil serta bersifat praktis. Dan yang terpenting adalah memiliki kesatuan antara kesemua unsur tersebut. Jadi satu topik yang kita pakai itu harus bernilai, orisinil, dan praktis. Itu maksudnya. Yang kedua adalah pemilihan topik. Seorang sejarawan harus memperhatikan adanya kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Jadi harus dekat mereka ya. Dekat terus tapi tidak pernah jadian. Kasihan. Lanjut. Dalam memulai proses pemilihan topik penelitian, seorang sejarawan dapat berpegang kepada 4 pertanyaan. Di mana? Siapa? Bagaimana? Dan apa? Jadi 4 itu adalah pegangan kita untuk memilih topik yang bakal kita bahas ya. Di mana kejadian itu terjadi? Siapa lakonnya atau siapa sih orangnya, bagaimana kejadiannya, dan apa nama peristiwa tersebut ya. Itu maksudnya di mana, siapa, bagaimana, dan apa ya. Lanjut. Kesalahan dalam proses pemilihan topik. Yang pertama ada kesalahan Baconian, yaitu pendapat bahwa tanpa teori, konsep, ide, paradigma, praduga, hipotesis, atau generalisasi yang lain, penelitian sejarah dapat dilakukan. Tapi nyatanya tidak. Kita harus sistematis, harus melalui mekanisme-mekanisme dalam penelitian sejarah ya. Dalam penelitian ilmiah kita harus mempunyai teori, konsep, ide, paradigma, praduga, hipotesis, dan generalisasi. Yang kedua, kesalahan terlalu banyak pertanyaan. Jadi jangan banyak ego pertanyaan. Cukup 3 pertanyaan saja, supaya fokus dari topik kita tadi tidak hilang oleh pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang ketiga, kesalahan pertanyaan yang bersifat dikotomi, yaitu pandangan sejarah yang hitam putih atau seolah-olah sejarah hanya memiliki 2 kemungkinan. Lanjut. Yang kedua, heuristik, yaitu tahap pengumpulan informasi tentang topik dalam penelitian sejarah. Jadi di sini intinya kita mengumpulkan sumber-sumber untuk penelitian kita ya. Jadi kita mengumpulkan sumber-sumber untuk penelitian kita. Tentunya sumber tadi harus berhubungan dengan topik yang kita pakai tadi ya. Dalam tahap heuristik, sejarawan bekerja dengan menggunakan sumber-sumber pustaka seperti ensiklopedia, kamus biografi, kamus sejarah, kamus tematis, itu banyak, salah satunya ekonomi, sosiologi ya, dan lain-lain. Buku sejarah umum, dokumen yang diterbitkan, bahan-bahan arkeologis, epigrafis, dan numismatis. Itu sumber-sumber yang bisa dipakai. Sumber bukti dan fakta sejarah. Sumber bukti dan fakta sejarah berdasarkan bahannya. Sumber sejarah terdiri dari sumber bukti tertulis seperti prasasti dan naskah, serta sumber bukti yang tidak tertulis seperti benda-benda kebudayaan atau benda-benda yang dihasilkan dari
penelitian arkeologi. Itu bisa kita gunakan sebagai sumber tidak tertulis. Ya, itu adalah berdasarkan bahannya. Berdasarkan urutan penyampaiannya, sumber sejarah dibagi menjadi sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Bukti sejarah terbagi menjadi dua, yaitu bukti sejarah tertulis dan bukti sejarah tidak tertulis. Fakta sejarah terbagi menjadi dua juga, yaitu fakta mental dan fakta sosial. Berdasarkan penyampaiannya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dapat berupa peninggalan asli yang benar-benar berasal dari zaman tersebut. Sumber primer dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang terlibat serta menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah tersebut. Itu sumber primer. Jadi orang-orang yang benar-benar memahami dan benar-benar melihat dengan mata kepalanya, itu adalah sumber primer. Sumber sekunder merujuk kepada benda-benda tiruan dari benda aslinya. Sumber sekunder biasanya juga dapat berupa kepustakaan, penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan sejarah juga termasuk ke dalam sumber ini. Jadi buku-buku yang kalian baca, misal buku tentang Bandung Lautan Api, buku tentang Perang 5 Hari 5 Malam, buku sejarah daerah seperti sejarah lokal. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam proses heuristik. Itu ada 3 kesalahan. Yang pertama, kesalahan holisme. Kedua, kesalahan pragmatis. Ketiga, kesalahan ad hominem. Ya. Kesalahan holisme, kesalahan yang menganggap satu bagian penting mewakili keseluruhan. Jadi, cuma ada satu sumber, tapi mewakili ke semua pertanyaan yang kita gunakan dalam topik. Tidak boleh. Kesalahan 2, kesalahan pragmatis, yang terjadi karena sumber dipilih untuk tujuan tertentu. Kesalahan ad hominem, yaitu bahwa dalam pengumpulan sumber sejarah hanya memilih subjek tertentu. Itu juga tidak boleh. Ya. Lanjut. Verifikasi. Verifikasi adalah proses pengujian terhadap data-data sejarah. Jadi data sejarah atau sumber sejarah yang kita dapatkan tadi harus kita uji dulu. Benar apa tidak? Palsu apa tidak? Asli apa tidak? Ya, jadi gitu, harus diuji terlebih dahulu. Dalam proses verifikasi, seorang sejarawan harus memperhatikan masalah otentitas. Jadi harus otentik. Ya, jadi harus otentik. Sejarawan juga harus memperhatikan kredibilitas sumber dan kredibilitas dokumen. Tahap verifikasi itu menyangkut 2 aspek. Yang pertama aspek ekstern dan aspek kedua adalah aspek intern. Aspek intern mempersoalkan apakah sumber itu asli ataukah palsu. Kalau asli bisa kita pakai. Kalau palsu tidak bisa kita pakai ya. Palsu maksud saya ya. Aspek intern mempersoalkan apakah isi dari sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan. Sumber ini bisa nggak kita pakai untuk penelitian kita ini, untuk menuntaskan penelitian kita ini, untuk membuktikan apa yang kita teliti. Kalau bisa dipakai, kita pakai. Kalau tidak, tinggalin, ya, tinggalin, move on, lanjut. Kesalahan yang harus dihindari dalam proses verifikasi. Kesalahan yang pertama, pars pro toto, yaitu bukti yang hanya berlaku untuk sebagian dilakukan untuk keseluruhan. Jadi kita punya 3 pertanyaan dalam rumusan masalah ya. Jadi sumber tersebut hanya bisa menjawab 1 rumusan masalah saja, tapi kita pakai untuk ketiga rumusan masalah tersebut gitu loh. Jadi itu kesalahan pars pro toto. Yang kedua, kesalahan totem pro parte, yaitu mengemukakan keseluruhan padahal hanya sebagian. Kesalahan menganggap umum sebagai fakta ya. Jadi kesalahan ini maksudnya kesalahan di mana kita mengemukakannya secara keseluruhan, secara keseluruhan dalam penelitian kita, padahal dalam kenyataannya itu hanya berlaku untuk 2 pertanyaan saja, tapi kita pakai untuk ketiga-tiganya. Lanjut.
Interpretasi adalah menafsirkan dua sejarah. Dalam proses ini terlihat unsur subjektivitas. Oleh karena itu, sejarawan harus jujur mencantumkan data dan keterangan yang diperoleh. Interpretasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu analisis dan sintesis. Analisis yang berarti menguraikan. Dalam analisis, sejarawan mencoba untuk melihat beberapa kemungkinan yang didukung oleh satu sumber saja. Mungkin dia terjadi seperti ini, mungkin dia terjadi seperti ini. Itu yang namanya interpretasi. Sintesis yang berarti menyatukan. Dalam proses ini data dikelompokkan menjadi satu dengan pola generalisasi konseptual. Jadi data-data yang tadi sudah kita kumpulkan, sudah kita verifikasi, kita kelompokkan menjadi satu dengan pola generalisasi konseptual itu tadi. Historiografi yang terakhir adalah historiografi, penulisan sejarah. Jadi kita tadi sudah memilih topik. Kita sudah memilih topik, topiknya sudah dapat. Terus kita mencari sumber dari topik tersebut. Sumber-sumbernya sudah banyak dapat. Terus kita lakukan verifikasi dari sumber-sumber tadi. Sumber tadi sudah kita verifikasi, bisa dipakai, bisa ada yang tidak, ada yang bisa dipakai, ada yang tidak. Jadi yang bisa dipakai kita interpretasi, ya. Interpretasi tadi apa? Interpretasi itu kalau kamu ngayal, kamu lagi sama dia, bercandaan, seperti bahagia sekali, padahal itu cuma hayalan. Itu yang namanya interpretasi, ya. Itu yang namanya interpretasi. Dan kita tulis hasil interpretasi tadi, kita tulis. Ya. Tahap penulisan ini disebut dengan tahap historiografi. Jadi historiografi itu berdasarkan caranya itu ada dua, historiografi naratif dan historiografi strukturalis. Ya. Historiografi naratif yaitu penulisan sejarah yang berorientasi pada aktor sejarah sebagai individu. Pemerannya siapa yang kalian tulis itu? Ya. Terus penulisan sejarah atau historiografi strukturalis yaitu penulisan sejarah sebagai rekam peristiwa struktural berupa proses, corak, perubahan masyarakat, bangsa, dan dunia. Bisa disebut dengan sejarah lokal. Misal di Palembang ini sejarah lokalnya salah satunya itu seperti Perang 5 Hari 5 Malam, Perang Kelambit di Rawas. Terus kalau yang historiografi naratif itu biasanya membahas tentang, kalau saya itu pernah baca buku tentang Che Guevara, seorang nasionalis dari Kuba. Terus buku tentang Soekarno, itu merupakan historiografi naratif. Lanjut, prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Jadi sejarah lisan itu sejarah yang hanya diucapkan, hanya diceritakan, tidak ada penulisan. Ya. Sejarah lisan adalah catatan dan interpretasi kesaksian lisan terhadap peristiwa masa lampau. Sejarah lisan dapat digali melalui wawancara, penyalinan, dan penyuntingan hasil wawancara secara kritis. Sejarah lisan dapat digunakan sebagai metode, sumber sejarah, dan peluang mengembangkan peluang mengembangkan substansi penulisan sejarah. Lanjut. Ini adalah referensi atau sumber yang saya pakai untuk PowerPoint saya. Jadi dalam menulis itu kita harus pakai sumber. Jadi apa yang disebut ke Bapak ini, apa yang dikatakan oleh Pak Ari ini benar apa tidak? Bisa kalian lihat di situ. Itu contoh dari sumber sejarah yang sudah diverifikasi, sudah diinterpretasi, dan sudah dihistoriografi. Ini sumber-sumber sekunder semua yang saya pakai. Ini contoh dari sumber sejarah. Kita sudah sampai akhir materi. Dan akhir materi ini mengartikan bahwa kita akan langsung ke mana? Uji kompetensi. Ya, uji kompetensi ada 4 soal. Silakan jawab dengan serius mungkin. Ya, ditulis di kertas 1 lembar dan difoto dikumpulkan di Google Classroom. Ya, untuk sejarah peminatan.
Terima kasih sudah memperhatikan video saya ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalam.